Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku senusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Dalam buku karya Profesor Agus Sunyoto yang berjudul Atlas Wali Songo disebutkan bahwa Pangeran Pamanah Rasa waktu itu ketika akan menutup pesantrennya Syekh Hasan Kuro, ini tiba-tiba dari jauh mendengar suara alunan seorang gadis yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Terpesona hatinya mendengar suara itu, begitu indah. Suara itu menelusup di antara pohon-pohon dan ranting-ranting hutan. Seketika dalam niatnya yang akan menutup pesantren Hasan Kuro ini, berubahlah dalam hatinya ingin mengetahui siapakah sebenarnya suara yang membacakan sesuatu, karena mungkin tidak tahu waktu itu yang dibacanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Pangeran Pamanah Rasa ini penasaran dan kemudian menelisik, akhirnya tahu yang membaca ayat-ayat Al-Quran itu adalah Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang ini santriwati dari Syekh Hasan Kuro. Seketika terpautlah hatinya kepada Nyi Subang Larang ini, dan pada tempo kemudian diperistrilah Nyi Subang Larang ini oleh Pangeran Pamanah Rasa, yang kelak di kemudian hari Pangeran Pamanah Rasa ini menjadi Prabu Siliwangi. Sahadan dari perkawinan itu lahirlah 3 orang anak, 1 Pangeran Walang Sungsang, kemudian 2 Nyi Rara Santang, dan yang ketiga Prabu Kian Santang. Nah, dari cerita ini dalam buku Atlas Wali Songo karya Profesor Agus Sunyoto, jelas di situ disebutkan kalau Roro Santang ini adalah putra dari Prabu Siliwangi. Tidak seperti apa yang diceritakan oleh Habib Rizik Syihab yang beberapa tempo lalu ini berorasi di daerah Tasik kalau nggak salah, itu berapi-api dengan suara yang keras mengatakan kalau Sunan Gunung Jati ini menikah dengan Nyai Roro Santang. Ini adalah sesuatu kekeliruan yang amat besar dalam sejarah kalau dikaitkan dengan buku Atlas Wali Songo yang saya sebutkan tadi. Jadi kesimpulannya dari orasi Pak Rizik Syihab ini yang berapi-api adalah bohong besar. Apa Pak Rizik ini sejarah yang dibacakan dengan jalur yang lain yang dibikin oleh Mbak Alawi sendiri, ataukah literaturnya dapat dari mana kita tidak tahu. Kenapa sejarah Sunan Gunung Jati yang kata Pak Rizik menikah dengan Nyi Roro Santang ini jelas amat keliru, jelas amat berbeda dibandingkan dengan karya dari Profesor Agus Sunyoto. Orasi Pak Rizik ini beberapa hari kemudian sampai sekarang timbullah bantahan-bantahan dari orang yang mengerti sejarahnya bagaimana Sunan Gunung Jati ini dengan Roro Santang. Kalau dirunut, Sunan Gunung Jati ini adalah putra dari Nyi Roro Santang yang mendapatkan suami di Tanah Arab. Begitu kurang lebih sejarahnya seperti itu. Kalau lengkapnya mungkin terlalu panjang kita jelaskan di sini. Bantahan yang lain tidak kalah kerasnya dan sedikit bertanya-tanya datang dari Ketua Naat Nakobah Ansab Aulia Tis'ah dari Jawa Timur, yang videonya nanti kita akan saksikan. Jadi untuk itu jangan gampang kita mendengar dan langsung percaya apa-apa yang dikemukakan oleh klan Ba'alawi, karena selama ini kita ketahui semua sejarah kalau yang mereka katakan itu tidak sama dengan sejarah nasional kita sesungguhnya. Begitu, hati-hati, jangan gampang terpercaya, apalagi ini urusannya tentang sejarah wali-wali di Nusantara yang ada hubungannya dengan daerah-daerah
tertentu seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan seterusnya. Oke saudaraku, inilah video bantahan dari Ketua Naat Nakobah Ansab Aulia Tis'ah Wali Songo. Mari kita ikuti. Alhamdulillah, kami kedatangan tamu agung dari petinggi Nakobah Ansab Aulia Tis'ah. Ya Allah ya Karim, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ini adalah sebuah anugerah karena saya sudah nazar untuk ke beliau, belum juga kesampaian, beliau sudah 2 kali ke sini. Nah, saya ibadallah, saudara yang budiman, siapa beliau sudah ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Tuan rumah, Yai Razak yang ganteng yang saya hormati. Alhamdulillah. Rekan-rekan dari Jawa Timur, ada Kus Islam. Beliau ini dari Ketua Lembaga Nasab Naat Provinsi Jawa Tengah, dan Sekjen juga yang senantiasa menemani perjalanan saya, rihlah saya untuk silaturahim, menyatukan balung pisah, mendekatkan yang jauh, dan mengikat yang dekat dalam bingkai silaturahim. Para mustami'in, mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedar meluruskan ini apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab kemarin ya, Tasikmalaya ya. Beliau itu menyatakan dengan berapi-api bahwa Sunan Gunung Jati itu menikah dengan Nyai Rara Santang. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir. Padahal sejatinya tidak demikian. Rara Santang itu adalah ibunya daripada Sunan Gunung Jati. Bagaimana ini? Kok bisa, kalau memang demikian kan anak menikahi ibunya, gimana hukumnya? Tolong ya, bagi Duriah Wali Songo, dan Muhibbin Wali Songo. Nah, jadi untuk lebih berhati-hati lagi, ketika ada informasi apa tentang Wali Songo, jangan langsung ditelan mentah. Sebaiknya cross check dan dicek dan konfirmasi kepada yang lebih ahli, yang punya manuskrip. Kemudian sudah kita tonton bersama-sama, mari kita belajar sejarah dan mengetahui sejarah nasional kita pendahulu kita, supaya tidak lagi dibodohi orang-orang yang ada kepentingan di belakang hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau itu kemana silsilah Wali Songo nanti pada waktu yang tepat akan kita umumkan sedetil-detilnya, baik dari jalur Al-Hasani ataupun dari jalur Al-Husaini. Tunggu informasinya. Selama ini Naat tidak banyak bicara, tidak jarang posting di YouTube, kan kami tidak bergerak, tapi kami merayap seperti api dalam sekam, terus menelusuri silsilah Wali Songo yang mendekati kevalidan. Ya, bukan kami merubah rumah nasab, bukan kami mengobok-obok nasab, tapi kami mencari nasab kami yang lebih sahih, karena mendekati sahih. Karena teori sejarah itu, setiap ada temuan baru yang lebih sahih, maka temuan yang lama akan gugur dengan sendirinya. Itulah teori sejarah dan teori silsilah. Bukan kami merubah-rubah, bukan, tapi kami berupaya ikhtiar untuk mencari nasab Wali Songo itu mendekati kebenaran. Kalau yang mencari yang kebenaran sampai 100% mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara yang budiman, itu yang kami harapkan dari Nakobah Ansab Aulia Tis'ah dan semua dari para keduriahan atau organisasi kedurian Wali Songo. Seyogianya jika kita berbicara masalah keduriahan Wali Songo, mestinya referensinya setidak-tidaknya menggunakan NAAT karena manuskrip dan datanya lengkap, atau biarkanlah
organisasi ini yang bicara. Jadi kalau kita berbicara masing-masing sendiri-sendiri, lalu ada organisasi lagi yang membicarakan juga tentang Kedurian Wali Songo, nanti blunder. Makanya kita kadang-kadang tidak menyalahkan orang kalau kesannya mencela-mencela. Si A bilang si B bilang si C bilang si E, jadi tidak sama satu dengan yang lain. Nah, untuk ini dari awal saya punya mimpi, memang harus ada sebuah organisasi yang khusus untuk mencatat Durian Wali Songo baik ke atas atau ke bawah. Mutlak sangat tidak mungkin, tapi setidak-tidaknya sangat mendekati kebenaran, sehingga tidak semua orang dengan seenaknya mengaku sebagai Durian Wali Songo. Mesti diverifikasi ya. Kalau sudah diverifikasi, tentu NAAT dengan sukarela akan memberikan syahadah. Nah, ini yang kami harapkan. Nah, saudara yang budiman, itu yang disampaikan oleh petinggi NAAT tadi, Kiai Ilzam, menanggapi apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab atas pidato beliau di Tasikmalaya kalau tidak salah, tentang blunder beliau ya, atau keselio lidah, atau mungkin barangkali keselio pula pikirnya sehingga sangat naif itu yang disampaikan dan harus diluruskan, karena kalau ini diamini oleh muhibbinnya yang beliau sampaikan, maka ini akan menjadi cacat sejarah seumur hidup. Oke. Nah, terima kasih nih, jadi kebetulan beliau hadir, kebetulan momennya tepat nih. Saya kayak kemarin nih ya, ini kayaknya kalau Ilzam yang meluruhkan enak, delalah beliau. Tadi malam telepon, saya lagi ngaji belum selesai, jam 9 baru selesai. Baru ngangkat. Berarti saya kesini tarik genetika ya? Alhamdulillah, ditarik oleh genetika, bener. Karena begini ya, banyak orang yang mengharapkan, Kiai tolong tanggapi pidatonya Habib Syihab. Tersaneng Allah ya Karim, para sahabatku dimanapun berada. Boleh menambah ya? Allah kirimkan beliau. Silakan menambah sebanyak-banyaknya, lebih mudah saja. Setahu saya waktu saya melihat ya YouTube-nya Habib Rizik itu yang dijadikan acuan adalah berdasarkan tarikh yang diriwayatkan oleh salah satu dari Mursyid Ba'lawi ya. Siapa namanya kalau tidak salah, di Sumatera, di Palembang ya. Fakih Jalaluddin itu tahun 1800. Tahun 1800 sekian wartawan. Nah, itu versi beliau tanpa meng-cross check dengan manuskrip peninggalan Wali Songo dan anak cucu Wali Songo yang diwariskan kepada kami. Mestinya kan silsilah itu jangan diklaim sepihak, harus check and balance, harus cek dan dicek apa betul sih Wali Songo ini menurut data Palembang ini ke Ba'lawi. Ternyata ketika dicek di manuskrip yang ada di Jawa, baik di Madura, Tapal Kuda yang lain, tidak satu pun yang bahkan manuskrip itu lebih tua dari situ, jauh. Ini bahkan hampir mendekati manuskrip sezaman kita ada. Itu sama sekali tidak kebenaran. Ada. Kalau ditanya ada Wali Songo apakah punya manuskrip sezaman? Kita ada. Kita ada. Jangan khawatir. Bahkan untuk membuktikan sezaman dari manuskrip kami itu huruf Arab berbahasa Jawa Kawi. Jawa Kawi ini huruf Pekon berbahasa Jawa Kawi ini menurut Kitarka almarhum ahli sejarah ahli aksara itu ditulis populer pada pada periode Majapahit sampai awal Demak. Ketika ada suatu manuskrip, walaupun itu kertasnya tidak asli, sudah salinan, tapi bahasanya bahasa Jawa Kawi, berarti itu yang menulis itu pada era Majapahit sampai Demak. Setidaknya iya. Karena apa? Karena manuskrip itu ketika disuruh artikan ke orang Jawa sekarang yang di era kemerdekaan tidak bisa. Bahkan sampai Tarka itu menerjemah manuskrip itu sampai membuat kosakata sendiri. Sampai saking kosakatanya rumit, sulitnya setengah menit. Iya. Jadi itu satu bukti bahwa manuskrip kami itu dibuat di era Majapahit sampai Demak, dan itu kan sudah memenuhi konsep sezaman. Itu dan di situ tidak menulis Ba'lawi. Mohon maaf sekali. Tolong bagi para Durian Wali Songo juga para muhibbin, tolong kalau ada informasi apa jangan ditelan mentah-mentah, sebaiknya cek dan dicek atau paling tidak menunggu sampai kami mengeluarkan informasi secara resmi, mengeluarkan maklumat secara resmi. Tunggu saja sebentar lagi, insya Allah. Mohon doanya, terima kasih.
Baik, terima kasih, ini tambahan dari beliau, ya Allah ya Karim. Ini yang kita harapkan dari NAAT ini. Selama ini memang ya NAAT ini setahu saya, karena saya juga bagian daripada NAAT, ya tidak diam memang, seperti beliau katakan, seperti api dalam sekam, diam tetapi tetap selalu merayap hingga sampailah kepada titik finish yang memang harus disampaikan secara umum, nanti dimalumatkan bersama. Demikian sudah kita tonton bersama-sama. Mari kita belajar sejarah dan mengetahui sejarah nasional kita, juga pendahulu-pendahulu kita, supaya tidak lagi dibodohi orang-orang yang ada kepentingan di belakang hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.